Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semuanya? Selamat pagi, semoga kita sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik yang saya hormati, materi kita hari ini melanjut pada bab 3, yaitu tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, di sini adalah penjelasan sekilas saja. Untuk secara gamblangnya, adik-adik bisa lihat di buku LKS-nya. Nah, kita lanjut adik-adik. Pengertian ikhlas. Baik. Akhlak yang baik yang pertama ialah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas adik-adik? Nah, ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih dan tulus. Sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan sesuatu kebaikan semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ikhlas itu adalah salah satu perbuatan akhlak yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Maka ikhlas itu adalah ketika adik-adik melakukan sesuatu tidak karena terpaksa dan yang lain-lainnya, itu disebut sebagai ikhlas. Ya adik-adik, siapa yang selama ini ketika membantu orang tuanya masih suka berundel? Siapa yang ketika disuruh membantu ayah ibunya masih suka marah-marah? Mau membantu tapi harus dikasih uang jajan? Itu namanya tidak ikhlas. Lanjut adik-adik. Sekarang ciri-ciri ikhlas. Baik, kita akan lihat ciri-ciri ikhlas itu seperti apa. Yang pertama ialah tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika adik dimintain tolong sama orang, sama ibunya, sama temennya, sama gurunya, kakaknya, tidak meminta imbalan setelah mengerjakan, itu disebut sebagai ikhlas. Salah satu ciri-ciri orang ikhlas. Kalau adik-adik masih dimintain tolong orang lain, baik saya mau bantu, tapi setelah ini ya kasih uang, minta ini, atau sekarang itu yang terkenal apa? Ketika disuruh wani biro, nah, itu untuk tanda-tanda anak atau orang yang tidak ikhlas. Karena apa? Mengharapkan imbalan dari orang lain. Baik, sekarang yang nomor 2 ialah tidak merasa terbebani dan terpaksa dengan apa yang dilakukan. Jadi, ketika melakukan sesuatu tersebut, diperintah sama orang tuanya, contoh diminta, nak tolong belikan minyak sama ibunya. Di mana bu? Di warung. Berangkat. Di tengah jalan, kok kalian berundel? Cowok kok suruh beli minyak? Anak ganteng kok suruh beli minyak, gengsi dong. Lah, seperti ini termasuk ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas apa? Tidak ikhlas membantu ibunya. Ayo, siapa di antara kalian ketika disuruh orang tuanya, bapak ibunya masih suka seperti itu? Siapa? Ayo. Berarti adik termasuk ciri-ciri orang yang tidak
ikhlas. Lanjut. Nomor 3. Nah, tidak berharap dianggap baik oleh orang lain. Maksudnya gimana, Pak? Ketika kalian berbuat sesuatu, jangan pernah berharap agar dianggap baik orang lain. Biar orang lain menganggap kita itu orang yang baik dan yang lainnya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Contohnya gimana, Mas? Contohnya seperti ini. Ketika adik di TPQ, namanya gitu ya, di TPQ ada gurunya. Tiba-tiba apa? Disuruh gurunya, ayo siapa yang mau bantu Pak Guru ambilin umpamanya adalah penghapus di kantor. Tiba-tiba kamu angkat tangan, saya Pak. Setelah itu adik berangkat ke kantor. Di tengah perjalanan adik bilang, aku kan anak yang soleh. Pasti teman-teman menganggap saya anak yang baik. Dan pikiran-pikiran yang lainnya itu termasuk ciri anak-anak yang tidak ikhlas. Lanjut yang nomor 4. Nah, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya dari ikhlas adik-adik. Ya, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengharapkan dari orang lain. Semua semata-mata karena ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngelakuin apapun, ya. Baik buruknya apa kata Allah. Biarlah Allah yang menilai. Karena ingat adik-adik, penilaian Allah itu tidak akan pernah salah. Tetapi penilaian manusia itu kadang salah. Kadang kita niatnya baik, sana nanggapnya jelek. Kita niatnya bantu, dianggap pamer. Kita niatnya nolong, dianggap malah cari perhatian dan yang lainnya. Makanya menolonglah, berbuatlah sesuatu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penilaian Allah itu tidak akan pernah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut adik-adik. Tadi kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tentang ikhlas. Semoga adik-adik semua termasuk golongan anak-anak yang selalu ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut adik-adik, kita sekarang akan bahas tentang taat. Ya, taat juga termasuk salah satu akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus akhlak sih, Mas? Pelajaran kita hari ini adik-adik adalah pelajaran tentang akhlak atau akidah akhlak, yang mana gabungan antara akidah, kepercayaan kita kepada Allah, dan akhlak, yaitu perbuatan kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ingat adik-adik, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu sama Allah diberikan tugas di dunia. Untuk apa? Untuk apa coba? Ada yang tahu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu luar biasa, adik-adik. Sepinternya kayak apa kalian? Segantengnya kayak apa kalian? Secantiknya kalian. Tetapi kalau akhlak kalian tidak baik, maka harga kalian itu akan turun. Harga apa, Pak? Emang sembako main harga? Bukan harga itu. Tapi penilaian Allah kepada kalian itu akan turun. Maka akhlak di atas segala-galanya. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan seperti ini. Ada yang pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim belum? Besok kalau kalian mungkin ada yang mau ke pesantren, pasti akan pelajari yang namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Kembali lagi ke masalah akhlak. Ya, akhlak itu di atas segala-galanya. Di atasnya pinter itu ada yang namanya akhlak. Maka di pelajaran akidah akhlak ini
kita akan lebih banyak membahas tentang satu akidah. Karena apa? Kepercayaan kita, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Yang kedua ialah tentang akhlak. Akhlak itu adalah perbuatan. Perbuatan itu ada perbuatan baik, ada perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk itu disebut sebagai akhlakul hasanah. Perbuatan yang jelek ialah tentang atau disebut sebagai akhlakus sayyi'ah. Baik adik-adik yang saya hormati, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita akan bahas tentang taat. Apa itu taat? Kita pelajari. Pengertian taat. Adik-adik bisa lihat sini ya. Taat menurut bahasa berarti adalah tunduk, patuh dan setia. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, taat bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Intinya ketika taat itu didefinisikan, diartikan seperti ini adik-adik. Apa sih mas simbolnya taat itu? Taat itu adalah mengikuti segala peraturan, tunduk terhadap apa yang diperintahkan. Nah, di sini kita bicara taat kepada Allah. Berarti apa? Ya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu disebut sebagai taat. Kayak lagu itu loh. Menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah. Lanjutkan sendiri. Maaf, suaranya kurang bagus. Ya, intinya taat di situ. Taat gak sama Allah? Taat. Taatmu apa? Berarti sholat. Taat gak sama Allah? Taat. Taatnya apa? Rajin beribadah. Itu taat kepada Allah yang mana menjalankan segala perintahnya. Yang menjauhi larangannya yang mana mas? Taat gak kepada Allah? Taat. Taatnya apa? Saya tidak melakukan dosa, tidak bohongin orang tua, tidak membantah orang tua. Loh, mas, bantah sama orang tua apa dosa? Loh, dosa. Ya, ridallahu fi ridal walidin. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Jadi kalau kalian adik-adik suka bantah sama orang tua, ingat, selama itu perintah orang tua untuk kebaikan, ikuti. Kalau lagi, selama perintah orang tua itu untuk kebaikan, kalian wajib mengikuti. Loh mas, emang kalau yang buruk boleh? Loh boleh. Tapi insya Allah nggak ada. Orang tua itu nyuruh pada hal-hal yang buruk. Contoh, kok di kalian disuruh, nak, ayo ikut bapak maling. Namanya gitu. Nah, yuk ikut bapak. Ngapain pak? Nyolong. Dan yang lainnya. Hal yang buruk yang lainnya. Ketika seperti itu, adik-adik boleh untuk tidak mengikuti dan taat kepada orang tua. Karena apa? Sudah melanggar perintah Allah. Sudah melanggar larangan-larangan Allah. Tapi insya Allah nggak ada. Insya Allah semua orang tua itu pasti menganjurkan, memerintahkan kalian dan mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalian wajib hukumnya taat kepada siapa? Kepada orang tua. Siapa di sini coba ayo yang masih suka bantah dengan perintah orang tua, suka marah-marah sama orang tuanya? Berarti kalian belum taat kepada orang tua. Padahal apa adik? Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang
Wah, jadi penting buat kalian. Ya, untuk apa? Taat kepada siapa? Orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik, kembali tadi. Taat kepada Allah. Jadi kalau kalian memang taat kepada Allah, ciri-cirinya apa coba? Ayo. Berarti kalian rajin ibadah, salat 5 waktu tidak ditinggal. Dan coba, Mbak Guru mau ngabsen dulu. Yang di kelas ini, yang sholat subuh, angkat tangan. Yang hari ini sholat duhur, angkat tangan. Yang hari ini sholat asar, angkat tangan. Yang hari ini sholat maghrib, angkat tangan. Isya, alhamdulillah, semuanya sholat. Karena kita Islam, ya, salah satu syaratnya ialah sholat. Jadi kalau kalian tidak sholat, itu namanya tidak Islam. Harus sholat. Kenapa harus sholat, Mas? Ya, ini ciri-ciri kita. Dan amalan yang akan ditanyakan oleh malaikat besok ketika kita mati. Kita mati semuanya, nak. Jangan mentang-mentang kalian masih kecil. Oh, matiku lama, Pak. Oh, nggak bisa. Anak baru lahir mati, banyak. Anak SD mati, banyak. Anak MTS mati, banyak. Anak SLTP mati, banyak. Orang muda mati banyak, orang tua mati juga lebih banyak. Jadi nggak ada alasan, jangan mentang-mentang yang kecil, mentang-mentang tua dan yang lainnya. Jatah mati kita nggak ada yang tahu. Ingat adik-adik, amal yang akan ditanyakan besok di hari kiamat yang pertama kali adalah apa? As-sholat. Sholat kita. Kalau sholat kita nggak baik, gimana? Gimana kalian mau disebut orang yang taat kepada Allah kalau kalian tidak melaksanakan sholat? Baik, lanjut adik-adik. Nah, kepada siapakah kita harus taat? Di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng-bareng. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Nah, jadi artinya apa? Di dalam Al-Quran Allah sudah mengajarkan kepada siapakah kita harus taat. Yang pertama kepada siapa? Allah, taat kepada Allah. Harus sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim taat kepada Allah, wajib hukumnya. Pada siapa lagi, Mas? Yang kedua kepada Rasulnya. Rasul itu siapa sih, Mas? Nabi-nabi kita. Nabi kita siapa, Mas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Loh, Mas, kan nabi kita banyak. Kok nabi kita Nabi Muhammad? Iya. Kita hidup di zamannya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat adik-adik, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kok kalian nanti nemu, lihat ada orang ngaku-ngaku nabi, berarti itu nabi palsu. Jangan percaya. Kata nabi kita, nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan ada nabi lagi setelah itu. Harus yakin dan harus percaya. Karena apa? Ini salah satu keimanan kita.
kepercayaan kita. Nabi akhir zaman, Nabi yang diturunkan oleh Allah, Nabi yang diberikan tugas oleh Allah terakhir di dunia ialah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia taat yang pertama kepada siapa? Kepada Allah. Harus melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu cara taat kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara taatnya, Mas? Kalau tadi kepada Allah melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau kepada Nabi Muhammad gimana taatnya, Mas? Nabi Muhammad sudah mengajarkan banyak hal. Terlebih pada akhlak. Kita ikuti bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada orang tua. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada orang yang lebih tua. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad terhadap guru-gurunya. Kepada sesama manusia, kita ikuti. Kalau kalian bisa di pesantren, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu. Akhlak makan bagaimana? Akhlaknya orang tidur bagaimana? Akhlaknya orang berbicara bagaimana? Akhlaknya orang makan bagaimana? Semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti. Yang nomor 3, kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa, Pak? Pemimpin. Pemimpin itu siapa, Pak? Kalau kita warga Indonesia, pemimpin kita siapa, Bapak? Presiden. Ikutin. Selama hal itu baik, adik-adik. Sekali lagi. Selama hal itu baik. Ingat ada perbedaan. Taat pada Allah wajib. Taat pada Rasul wajib. Tapi taat pada ulil amri minkum itu ada tapinya. Selama kok perintahnya baik, wajib ikutin. Tapi kok perintahnya nggak baik, jangan ikutin. Sama seperti orang tua tadi. Selama orang tua masih menyuruh kita hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah dan yang lain-lainnya, ikutin. Wajib taat kepada orang tua. Tetapi ketika sudah orang tua menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dosa, maka jangan diikutin adik-adik. Paham ya? Sama seperti ulil amri. Ketika di sebuah negara, ulil amri kita adalah Bapak Presiden. Ketika kita ada di sekolah, maka ulil amri kita adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Harus taat. Kok kepala sekolahnya memerintahkan pada kalian, adik-adik harus belajar yang rajin, namanya gitu ya. Ngelakuin sholat jangan ditinggalkan. Waktunya belajar jangan main HP. Dimarahin ibunya, nak main HP aja, ini belajar. Setelah dilihat HP-nya ternyata main TikTok. Itu namanya bohong. Dibilang sama orang tua, nah main HP mulu loh, saya kan belajar online Pak, daring. Pelajaran akidah, akhlak. Setelah dicek HP-nya ternyata apa? Lihat YouTube, lihat FB, update status, lagi daring nih. Padahal apa? Lihat YouTube, lagi buat TikTok. Itu namanya bohong. Tapi insya Allah anak-anak murid MTS Miftahul Ulum itu anak-anak yang baik semuanya, anak-anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, di sini ada sekedar ya hiburan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ingat ya, ini cuma hiburan. Jangan dimasukin dalam hati, apalagi masukin dalam kaki, nggak boleh ya. Kita akan main hiburan. Potret diri Anda. Nah, sekarang kita akan lihat. Anda itu seperti apa sih modelnya? Baik, siap adik-adik, kita ikutin. Nah, sekarang pusatkan pandangan Anda, adik-adik, ke tengah-tengah kedua tangkai bunga itu. Hitungan 3, selesai. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Sekarang kepalanya tolong ditegakkan. Ya.
Kepala ditegakkan. Sudah? Oke, lanjut. Agak dibunyiin sedikit kepalanya. Sudah? Lanjut. Senyum. Nah, siap-siap. Hari ini kita akan tampilkan seperti apakah wujud kalian. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Iya, ternyata wajah kera kalian. Baik adik-adik, terima kasih ya. Itu cuma bercanda doang.